Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini sedang diberikan motivasi dari tim HNI terkait dengan program Herbal Sehat. Mudah-mudahan dengan pemberian motivasi ini seluruh siswa SMK YKTB 2 dan SMK YKTB 3 Bogor tergerak hatinya untuk melakukan kegiatan menjadi seorang wirausahawan dalam memasarkan dan mengenal produk herbal dari HNI. Ikuti terus, simak terus tayangannya sampai dengan akhir sehingga tidak gagal paham. Terima kasih. Penghargaan dulu. Informatika MM Pak, ada multimedia. Mungkin adik-adik nggak mengenal lagi ya, sekarang mungkin sudah jadi dan sudah dibangun orang gitu, sudah punya blog gitu, bisa-bisanya tinggal pakai itu ya. Kalau saya dulu membuat saya itu ada Java ya, jadi nggak ngikutin karena ada terjadi perminyakan, masalah IT dulu praktik sendiri, install sendiri gitu ya, karena mahasiswa ya, dan dulu mahasiswa ya. Nah, adik-adik sudah ada gambaran habis ini mau kemana, mau ngapain? Belum ada? Waduh, ini kalau saya terus terang adik-adik ya, dari kelas 9 dulu kita kelas 1 SMK. Saya udah tahu lulus SMK saya mau ngapain. Ya, jangan tahu harus ada ya, yang ada ini kan masih muda. Ya, kalau walaupun ya, adik ini punya modal yang luar biasa. Yang mungkin Bill Gates pun nggak punya. Adik-adik. Ya, adik itu punya waktu. Dan waktu itu mahal. Ya. Cuman adik-adik ya, waktu itu akan habis untuk dipakai atau tidak ya. Waktu itu sangat-sangat mahal. Banyak orang hari ini yang udah umurnya sekian pengen balik lagi kan, mau dibayar 1 triliun pun nggak bisa balik ya. Dan adik-adik masih punya masa-masa kemasan, umur 16, 17, 18, 19 masih sehat sekali ya. Ibaratnya mau capek aja nggak kerasa ya. Saya dulu ingat sekali semasa main basket, main tenis meja, jadi OSIS juga, saya jadi juara 1 juga di sekolah saya. Tuh nggak capek-capek, ya, nggak ada istilahnya, wah habis main basket, kamu nggak kayaknya nikmat banget. Tapi kalau umur yang di atas sudah di atas 40 tahun mulai mikir-mikir, dia itu nggak punya dirinya. Suatu saat ada akan ya umur 40 tahun merasakan betapa ruginya. Nah, saya memperkenalkan sedikit ya sebelum kemana-mana mengenai HNI. Ya, HNI ini Halal Network International. Ya, menyediakan produk yang halal dan thayyib. Ya, jadi kalau adik-adik di pemasaran harusnya paham gitu, begitu bicara tentang produk, ya, produk sudah ada, bagaimana cara memasarkannya. Nanti kedepannya adik catat aja, sekarang mungkin bang adik-adik nggak paham. Adik-adik itu harus memasarkan dirinya masing-masing. Ya, adik mau kerja di mana? Misalnya saya mau tamat sekolah ini mau kerja di Astra, atau saya mau kerja di Google, mau kerja di Intel. Adik harus bisa memastikan diri adik itu layak untuk dibeli. Di multimedia, ya, adik tetap harus paham apa yang dibutuhkan. Ya, ada yang bercita-cita pengen kerja di Google kan? Di media secara spesifik bagaimana gitu ya, tapi itu salah satu pekerjaan yang diidam-idamkan oleh orang-orang yang IT ya, spesifiknya IT. Tahun 90-an pada saat kuliah IT lagi booming, perminyakan sedang menurun, tapi saya karirnya di perminyakan ya. Tapi teman-teman saya banyak IT gitu ya, itu teman-teman saya yang mendevelopnya, atau ada yang tahu Lazada gitu ya. Nah itu juga ada kelas saya yang mendevelopnya. Itu mulainya dari kampus, dari cita-cita yang sangat sederhana sekali. Sehingga mereka nggak perlu nyari kerja, ya. Mereka dicari orang mau ngasih duit triliunan untuk mereka. Nah seperti itulah. Nah pemasaran itu penting. Nah jadi kalau bicara tentang produk ini, ya, bagaimana kita cara memasarkannya. Tagline ini halal dan thayyib. Ya, ada yang tahu apa itu halal? Ada yang tahu apa itu halal? Ya.
makanan yang boleh, tidak ada unsur-unsur yang mengharamkannya, yang halal gitu ya. Kalau toib hanya sekedar halal, ya. Toib itu adik makan, adik pakai, itu badan kita menjadi lebih sehat, lebih kuat, ya, bukan merusak, ya. Banyak makanan-makanan hari ini adik-adik makan, minum, tapi ya nggak membuat kita menjadi lebih sehat, ya, malah makannya kita bermasalah, menjadi sakit, dan itu mungkin tidak diinginkan. Nah, beberapa produknya ya ada itu, ya. Nah, ini Bapak Ede ya, kesadaran untuk akan kesehatan itu harus mulai dari adik-adik semuanya. Jangan kira adik-adik ya, umur sekira-kira adik ini yang nggak ngerasa sakit itu, ya, bisa sehat selamanya, ya. Kalau kita bicara tentang kedokteran Islam, Tibun Nabawi, ya, ada yang tahu kan Rasulullah Muhammad SAW sudah sering mendengar tentang Sirah Nabawi? Apa pelajaran ya kalau bidang kesehatan yang terbesar yang kita pelajari dari Rasulullah SAW? Rasulullah itu, adik-adik ya, sakitnya itu bisa dihitung dengan jari, ya. Dari yang saya dengar selama mempelajari atau mendengar tentang Sirah Nabawi, Rasulullah itu sakitnya hanya 2 kali. Pada saat diracun dan pada saat beliau sebelum meninggal. Padahal Rasulullah itu kegiatannya luar biasa. Bukan cuma di kantor pemerintahan orang, benar-benar terjun ke medan perang, memimpin pasukan. Yang kedua, Rasulullah juga kepala negara. Rasulullah juga ulama, kepala rumah tangga, luar biasa. Semua orang Rasulullah mengajar tapi berbuat pasrah. Adik-adik hari ini, ya, kalau kita ini selama 7 tahun, ya, panasnya luar biasa, ya. Adik mampu nggak? Ya kalau di sini adik bisa senyum-senyum lari gitu ya. Kalau di padang pasir, mampu nggak adik lari 1 kilo? Ya, luar biasa, ya. Tapi Rasulullah bisa berperang, ya. Bisa hijrah dari Mekah ke Madinah yang tiap harinya hanya modalnya 1 korma. Karena nggak tahu berapa lama bisa sampai ke Madinah. Jadi korma sampai 1, tapi Rasulullah bisa kuat. Ya, nah bayangkan bagi kita, adik-adik sanggup nggak? Ya seperti itu. Makanya Bapak adik ya, kita ya toib itu ya memberikan yang terbaik. Ya, Rasulullah, kenapa Rasulullah tidak sakit? Apalagi adik-adik tenang saja. Dalam masa-masa perjuangan, ya, perlu ada catat apa yang ada 10 tahun lagi, ya, itu insya Allah adalah hasil dari perjuangan hari ini, ya, yang ada investasikan hari ini, ya, hari ini ada investasi ilmu, investasi belajar, pagi-pagi datang ke sekolah, mendengarkan guru, mempelajari, ikut ujian, itu ikhtiar kita. Setelah kita ikhtiar maksimum, kita serahkan kepada Allah. Rasulullah juga berikhtiar tentang kesehatan mereka, ya, tentang apa-apa aja produk yang dia makan, ya, apa-apa aja produk yang dia pakai sehari-hari. Nah, itu sebagai umat Rasulullah